Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya mahasiswa atas nama Fairudin, NPM 20211006, jurusan Teknik Mesin, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisa sistem manufaktur dengan pendekatan Lean Management untuk mereduksi waste menggunakan metode Value Stream Mapping. Apa itu Lean Management? Lean Management sendiri ialah suatu metode yang dilakukan oleh perusahaan untuk bisa meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan value atau nilainya, dan juga mengurangi adanya pemborosan atau waste. Tujuan utama dari metode ini adalah demi mengurangi pemborosan yang sering terjadi dari sisi waktu, anggaran, dan juga sumber daya. Berikutnya ialah Lean Manufacturing. Lean Manufacturing merupakan konsep perampingan produksi yang berasal dari Jepang. Konsep ini merupakan konsep adopsi dari sistem produksi Toyota. Konsep pendekatan ini berorientasi pada eliminasi waste atau pemborosan yang terjadi di dalam sistem produksi. Eliminasi pemborosan ini dilakukan agar sistem produksi berjalan dengan efektif dan efisien. Di dalam Lean Management sendiri, ada yang namanya dengan Lean Thinking. Lean Thinking ialah konsep yang diprakarsai oleh sistem produksi Toyota di Jepang. Adapun 5 prinsip utama dari konsep Lean Thinking ini. Yang pertama ialah specific value, yaitu menentukan apa yang dapat memberikan nilai dari suatu produk atau pelayanan dilihat dari sudut pandang konsumen, bukan dari sudut pandang perusahaan. Yang kedua, identify Wolf value stream, yaitu mengidentifikasi tahapan-tahapan yang diperlukan, mulai dari proses desain, pemesanan, dan pembuatan produk berdasarkan keseluruhan value stream untuk menemukan pemborosan yang tidak memiliki nilai tambah atau non-value added. Yang ketiga, flow, melakukan aktivitas yang dapat menciptakan suatu nilai tanpa adanya gangguan. Proses rework, aliran balik, aktivitas menunggu atau waiting maupun sisa produksi. Yang keempat, bullet, hanya membuat apa yang diinginkan oleh konsumen. Yang terakhir adalah perfection, yaitu berusaha mencapai kesempurnaan dengan menghilangkan waste secara bertahap dan berkelanjutan. Adapun yang namanya Lean Tools. Lean Tools sendiri digunakan pada Toyota Production System atau TPS dan juga dapat digunakan oleh perusahaan manapun, yaitu yang pertama 5S adalah metodologi yang digunakan organisasi untuk menciptakan dan memelihara tempat kerja yang bersih dan berkualitas tinggi. 5S sendiri terdiri dari Seiri, memilah, Seiton, merapikan, Seiso, menyingkirkan, Seiketsu, standarisasi, dan Shitsuke, memelihara standar. Yang kedua, Total Production Maintenance atau TPM adalah konsep pemeliharaan nilai tambah. Yang ketiga, Total Quality Management atau TQM merupakan strategi organisasi yang menjadi payung utama dalam hal konsep kualitas. Yang keempat, Just in Time atau JIT. Just in Time adalah filosofi manajemen yang berusaha untuk menghilangkan limbah dan biaya merupakan aktivitas pemborosan dengan cara memproduksi produk yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dan pada kuantitas dan kualitas yang tepat. Yang terakhir atau yang kelima, Kanban. Kanban ini adalah bagian dari just in time, yaitu sistem yang memungkinkan produk ditarik dari suatu proses ke proses lain dengan menggunakan kartu, di mana kartu itu menunjukkan jumlah yang diperlukan untuk diproduksi dalam batch. Berikut ialah jenis-jenis pemborosan atau types of waste. Yang pertama, overproduction. Merupakan pemborosan yang berupa produksi yang terlalu banyak, lebih awal dan terlalu cepat diproduksi, yang mengakibatkan inventory yang berlebih dan terganggunya aliran informasi dan fisik. Yang kedua, defect. Merupakan pemborosan yang berupa kesalahan yang terjadi saat proses pengerjaan, permasalahan pada kualitas produk yang dihasilkan, dan performansi pengiriman yang buruk. Yang ketiga, unnecessary inventory. Waste berupa penyimpanan barang yang berlebih yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Yang keempat, inappropriate processing.
merupakan waste atau pemborosan yang disebabkan oleh proses produksi yang tidak tepat karena prosedur yang salah, penggunaan peralatan atau mesin yang tidak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan dalam suatu operasi kerja. Yang kelima, excessive transportation, merupakan pemborosan yang berupa pemborosan waktu, usaha, dan biaya karena pergerakan yang berlebihan dari orang, informasi atau produk maupun material. Yang keenam, waiting, merupakan waste atau pemborosan penggunaan waktu yang tidak efisien. Dapat berupa ketidaksesuaian dari pekerja, informasi, material, maupun produk dalam periode waktu yang cukup panjang, sehingga menyebabkan aliran yang terganggu dan memperpanjang lead time produksi. Yang terakhir ialah unnecessary motion. Waste jenis ini biasa terjadi pada aktivitas tenaga kerja di pabrik. Terjadi karena kondisi lingkungan kerja dan peralatan yang tidak ergonomis, sehingga dapat menyebabkan rendahnya produktivitas pekerja dan berakibat pada terganggunya lead time produksi serta aliran informasi. Selanjutnya ialah kita menentukan langkah-langkah atau metode yang akan kita gunakan. Di antaranya ialah yang pertama, identifikasi masalah. Kita harus mengidentifikasi apakah penyebab dari terjadinya waste atau pemborosan itu. Setelah kita mengetahui penyebabnya, maka kita harus merumuskan masalahnya atau kita memberikan solusi-solusi, formulasi-formulasi untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya ialah menentukan tujuan penelitian. Kita menentukan tujuan untuk mereduksi waste atau pemborosan. Kemudian kita menetapkan batasan masalah agar masalah yang akan kita bahas itu lebih terarah dan terukur. Kemudian kita menggunakan studi literatur, di mana dalam kasus ini menggunakan value string mapping method. Value string mapping adalah salah satu bagian dari lean management yang berakar dari sistem produksi Toyota dengan teknik yang dikenal sebagai material dan information flow mapping atau bahan dan pemetaan aliran informasi. Value stream mapping didefinisikan sebagai metode pemetaan lean yang digunakan untuk menggambarkan semua kegiatan yang diperlukan dalam proses penghasilan suatu produk atau jasa. Keseluruhan dari rangkaian proses value stream mapping bertujuan untuk mengidentifikasi waste atau pemborosan dan peluang untuk improvement serta rencana peningkatan dengan cara menghilangkan waste atau pemborosan sehingga didapat total waktu yang singkat dari seluruh aktivitas dalam suatu proses. Kemudian studi literatur yang digunakan yaitu Microsoft Office Programming atau pemrograman dengan Microsoft Office. Setelah kita melakukan studi literatur, maka kita mengidentifikasi kebutuhan data. Data-data apa saja yang kita butuhkan. Setelah kita mengetahui data-data apa yang dibutuhkan, kita melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dapat berupa data hasil produksi, data waktu proses produksi, data penjualan, data penerimaan material bahan baku. Kemudian kita melakukan yang namanya membuat peta aktual atau current mapping. Current mapping sendiri ialah kondisi saat ini yang menggambarkan bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya, serta menjadi dasar untuk merancang peta masa depan dan memulai value stream management. Setelah kita membuat current mapping atau peta aktual kondisi saat ini, maka kita dapat mengetahui waste atau pemborosan-pemborosan yang terjadi. Selanjutnya kita melakukan analisa value stream mapping current. Dan dari data-data hasil analisa tersebut, kita selanjutnya dapat membuat peta rencana atau proposed mapping, di mana proposed mapping merupakan gambaran bagaimana seharusnya suatu proses value stream berjalan setelah dilakukan improvement dengan menghilangkan pemborosan atau waste. Atau dalam hal ini, proposed mapping merupakan peta masa depan. Ketika semuanya telah direncanakan dan dirancang, maka kita
dapat membuat kesimpulan berdasarkan analisa-analisa dari data-data yang telah kita kumpulkan. Apakah value stream mapping ini sangat cocok untuk mereduksi waste atau pemborosan? Dan nyatanya memang sangat cocok karena dia dapat menghilangkan pemborosan-pemborosan atau waste dan juga mempersingkat waktu. Pada gambar ini merupakan gambar dari metode value stream mapping atau VSM, di mana di dalamnya terdapat information flow atau aliran informasi, material flows atau aliran bahan, dan juga lead time ladder atau interval waktu yang diperlukan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton dan mendengarkan video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.